side lane-nya seperti apa. Jadi kita bakal langsung melihat drafting phase. Game yang pertama, match pertama, hari kedua babak playoff dan first pick ini akan langsung menuju dari Onyx Prime. Oke, Lunox ya, ada Lancelot, ada Uranus juga. Kemudian kalau kita ngeliat dari tim Fagos, mereka masih tetap memperhatikan Samuel. Jadi kaliannya bakal masuk di layer pertama, ada Cici, Chushin mungkin, tapi ternyata Angel ya. Masih ya. Hero-nya nggak bakal beda jauh juga. Cuman ya tadi bedanya mereka di gold lane-nya itu rata-rata masih pakai marksman atau carry damage. Sementara untuk Lunox priority-nya juga mulai naik nih. Karena experience seperti Asmeralda, Lapu-Lapu atau apapun lah yang maju ke depan, yang nge-zoning itu bisa dimakan sama Lunox. Makanya Lunox juga sampai di phase pertama udah nggak kaget lagi. Malah Baxia nih. Oh iya. Baxia terlepas, Chusin terlepas. Nggak tahu kenapa yang ngambil Chusin biasanya itu susah dapetin kemana. Ini klinik apa nih? dari kemarin. Data nih ya berarti ya, bukan klinik ya. Dan Ysun Shin yang sekarang menjadi prioritas. Apa cukup surprising nggak ada Baxia yang langsung menjadi pilihan utama atau emang udah mempersiapkan sebuah strategi ya dengan visual yang lebih luas lah ketika menggunakan Ysun Shin. Oke, Sunsin nih ya. Medan kan oleh Zantazi, so melihat ada Baxia Kimi. Terdengar harusnya di situ ya langsung diambil gitu aja sama teman-teman dari tim Fagos. Tapi ini apa ya, bisa dibilang pendapatan hero yang adil gak sih? Sama-sama dapat hero mahal di game yang pertama nih, Wan. Jujur lebih mahal dari Fagos sih. Iya. Dan kalau memang mereka bisa maksimalin Baxia Kimi ini, early game itu bakal dipegang banget. Kimi punya continuous damage yang pasti, Baxia juga punya segalanya di awal. Blue, ini untuk gagalin dari rodanya Baxia juga. Dia tinggal pakai spread-spreadnya, itu biasanya langsung ke cancel dari roda. Karena dia kan jadi anak-anak kecil dan pasti ketabrak juga sama rodanya. Ya saat jadi hyper carry, dia mau ngambil gold factor sekarang kah? Let's see Ruby mungkin sebelum di ban, atau dia ambil ke arah midnya dulu nih untuk match up ke arah Kimi. Give ya. Giving dulu langsung. Dan gak jarang sih memang kalau ada Kimi, summon kalau nggak Chushin ya give dulu. Mungkin ini pattern Chushin belum masuk ke draft yang mau dibawa sama kedua belah tim. Sehingga dari Fagos mereka ini cepet banget sih. Khalid ya. Wow. Berarti early game banget nih dari tim Fagos kalau ngelihat 3 pilihan awalnya bisa main agresif dan apa harus main agresif sih kalau ngelihat kayak gini? Harus ya. Ini wajib agresif, karena kalau mereka kehilangan tempo di awal, belum kelihatan juga kan hero scaling late game-nya nih. Iya. Walaupun gold lane-nya masih terbuka banget, let's say Moskov, Cloud, itu masih banyak lah kalau ngomongin asuransi late game juga. Dan mereka ini memang main pressure di awal tanpa adanya pick off pasti, karena nggak ada stun juga yang bisa initiate nantinya. Mungkin ya tadi Baxia, tapi Baxia bisa cancel sama Guru juga. Jadi ya mereka invest jungle sih, mungkin bakal jadi strategi utama dari ya, Bagus DJ. Oke, apalagi yang Cunning Reverse ya, lumayan disokong. Dan melihat belum adanya God Lane dan Ruby ya obviously bakal ditutup. Sedangkan kalau ngomongin Onyx Prime ya mereka bisa nutup ke arah hero-hero lagi yang bisa mancingin laning kayak Cloud. Bisa mereka tutup juga, sama-sama punya God Lane sebetulnya. Dan mungkin XP kali ya ini. Cloud Moskov tadi bilang. Tapi Granger ternyata. Ya nggak mau ada continuous damage pasti ya, karena kalau udah ada Kimi terus ada Granger front to back itu buset nggak akan tahan Glue pun. Berat sih dong ya. Oke, satu pilihan terakhir nih dari tim Fagos untuk ditutup. Harusnya masih lumayan worry ya dengan typical XP atau fighter lah yang akan ada di area gold laner. Setelah Ruby, Kalian mau fighter lagi? Sebenarnya banyak sih. lapu-lapu. Lapu-lapu gold lane ada. Menarik tuh. Emerald gold lane juga Esmeralda ada. ada. Jadi ya baliknya ke ini aja, ke strategi dari masing-masing timnya. Kalau memang mereka punya konsep yang ya mereka rasa cocok, iya kenapa enggak gitu kan, munculin aja sekarang, gak ada masalah. Sebenarnya aku bakal lebih suka Onyx Prime bawa pure damage physical kayak marksman sih, atau nggak magical ya udah kayak Harit gitu, karena mereka butuh untuk bisa nge-burst down antara Baxia dan juga Khalid. Mengingat Yves ini oke, damage-nya ada tapi nggak bisa terlalu diandalkan dari awal kan. Masalahnya lari kemana nih? Kalau magical berarti Nathan yang kuat ya, magical build Yeah. kuat ya. Karena yang tadi kenapa gue bilang Esme ya balik lagi karena jungle juga udah physical. Dan kalau mereka cari magical juga opsinya nggak banyak karena Lunoxnya udah mereka ban sendiri, Haritnya juga terbaca. Jadi ya larinya mungkin akan ke fighter yang memang akan ngebantuin landing aja. Hyper carry tetap akan ada di Sunsin. Dan belakang ditutup. XP yang bisa ngejar ke belakang ya. Masalah juga buat Yves sih. Tapi kalau mau diganti, mana nih Yuzo? Buat ngejar ke belakang bisa itu. Ya, atau ya Esmeralda tadi opsinya yang mereka bisa overtake sebenarnya dari teman-teman tim Fagos. Untuk di game kali ini Fagos GG ya, mid lane mereka udah punya, kita asumsi mungkin Baxia akan ada di tangan Sadzi dan Romar, berarti XP dan Gold yang belum terlihat. Cloud
kalau kita ngomongin di retail sekarang udah lumayan jarang diambil ya. Ya, itu buat match up aja sepertinya, dan Cloud ini opsi terbaik sih. Karena reward manipulation juga nggak terlalu impact ya ke Cloud yang bisa lompat kiri kanan dengan BMI-nya. Apalagi Blazing Duet Winter, sekarang itu bisa jadi solusi banget nih untuk berhadapan dengan hero-hero high ground defender kayak IEM salah satunya. Kalau Cloud udah lumayan banyak banget yang mencoba untuk memilih ya, udah lumayan masuk ke bagian dari line up-nya, cuman dari Onyx Prime nih, mereka mau ngambil ke area dari sisi fighter kah buat side-nya, buat god lane-nya, atau mau yang ngambil ke area dari ya nemenin buat ngasih damager juga gitu ke area Sansin-nya. Aku penasaran sama robernya juga sih, karena mereka butuh area of effect tambahan ya, mengingat dulu nggak punya red terlalu besar dan Magical sih. Oke. Magical dengan Ale yang mungkin nggak terlalu jauh range-nya, tapi dengan damage yang sekarang sakit banget pasti dari Bane, itu bisa nih untuk main front to back. Kayak Cloudnya ntar maju Blazing Duet ke depan, itu kena Ale langsung sekarat pasti. Dan Deadly Catch, ini satu-satunya defensive skill yang menurut gue defensif yang lawan balik ya. Let's say kalau misalkan Brody, Moskov dia cuma bisa nge-stun dan menghindari serangan. Kalau Bane, Deadly Catch kena, berarti itu initiate yang berhasil juga, counter initiate yang bagus. Nih stopper juga secara tidak langsung ya. Ini yang perlu diperhatikan posisi dari Kimi nantinya yang bakal jadi follow up ketika melihat adanya Chu juga di sampingnya, dan tim Fabus GG. Satu terakhir ini XP mungkin yang belum terlihat, dan so far masih Esmeralda, Yuzong pilihannya mengarah ke area dari Esmeralda terlebih dahulu. Ini bakal ada banyak target zoning ya. Dari Khalid dia akan zoning ke depan, Esmeralda juga akan nge-zoning satu member nanti. Front to back bisa, dan zoning ke belakang juga bisa. Tapi kalau untuk efek sisi, Onyx mereka punya stun yang sangat banyak. Dia punya Gloom, dia punya Bane, bahkan Chow, ada Yisansin juga. Sementara dari Phagos ini kalau konsepnya front to back, mereka lumayan minim dari stun. Tapi ya dari damage mereka nggak bisa diragukan. Iya sih, damage-nya bakal lumayan masif ya, dengan hadirnya Kimi, Esmeralda juga yang bisa nge-deliver damage. Ya, dari segi kedua belah drafting pasti memang ada plus minusnya masing-masing, tapi gimana caranya mereka harus menyelesaikan winning conditionsnya dengan baik, terutama di Phagos yang harus lumayan agresif di early game GP. Betul, komposisi hero yang kompleks ya ini untuk pembuka match di hari yang kedua membawa Godland Fighters. Ketika kita main di Sansin, ini kerap kali menjadi indikator akan ada hero fighter di area sampingnya, dan ini coba untuk dibawa ya. Mampukah tim Phagos GG untuk mencuri satu poin atau Sonic? Oke, kita akan segera menyaksikan kalau begitu ini dia untuk game yang pertama antara Onyx Prime versus Phagos GG. MDL Arena boleh suaranya. Dan kita akan langsung masuk ke Line of Down. Let's go, yang melihat adanya duel Sadzi dan juga Zantezi ya, ini yang mirip-mirip namanya, yang memang perlu diperhatikan. Tadi udah di-mention juga ya bahwa kayak tim Phagos ini harus mainin karya early-nya, terpantau tuh tadi Lem, dengan adanya rotasi-rotasi early yang bakal ada gitu dari Tafirun ke area Zantezi. Wah ini pressure-nya dari Chow bakal lebih kuat di tone-nya. Mereka counter dan mobilize. Waduh, tapi Samuel sepertinya akan sedikit terjebak dan satu flicker akan langsung tertrigger. Oh, lumayan mahal ya ini ya. Dan talent prediction by Gope, ini 2 suara untuk Onyx dan 1 suara untuk tim Phagos GG. Tapi ada suara yang sama ya, ini kita kurang kompak ya kalau di talent predictions ya. But it's okay, masih melihat terlebih dahulu ya dengan apa yang terjadi di early game ya Lim. Oke, untuk Gold Lane kayaknya bakal lumayan santai ya. Akan lumayan farming, seandainya beradu damage, gue rasa cuma sedikit poke damage aja. Karena dari Cloud dia menang dari Emblem, basic common Emblem dia punya regen yang kuat. Kalau dari Bane dia punya Ale untuk nge-heal. Semakin banyak magic power-nya akan semakin enak juga heal-nya. Ya, 3 tough boots di sini ya, kayak benar-benar mau survive. Apalagi ada Samuel yang kita tahu kayak dia mekanikal banget dari segi create momentum, dan Master Assassin juga ya tadi bisa dibilang manjangin dari storyline staff yang dibawa. Dia benar-benar pengen menangin landingnya nih sama Bane yang dibawa oleh Matt Slim. Ya, dan kalau untuk XP lane ya Dahan dengan support, dan dia punya Wilderness Blessing untuk rotasi yang lebih cepat. Kemarin kita sempat lihat Esmeralda dengan Festival of Blood untuk sustain yang lebih kuat juga, tapi Turtle harusnya akan dicoba kontes. Wah, ini Samuel sih udah mulai mendekat ya, dan bahkan dari Zantezi juga tidak akan diam saja. Zantezi yang akhirnya mendapatkan karya Turtle, tapi nggak berhenti sampai di sana karena tabrakan langsung ke Samuel yang harus berhasil take down. Pertukaran terjadi, bahkan Hafirun akan memulangkan dirinya sendiri karena terjebak dengan real manipulation double kill di tangan Matt. Wow, expanding reverse membawa Matt sejauh ke arah objektif Turtle pertama. Dan nampaknya tadi jadi pertukaran yang ideal banget sih datangnya Matt. Ini ngebuat Onyx Prime nggak pulang dengan tangan kosong, Lim. Ya karena untuk Bane sendiri ya dia udah punya damage kan. Baik lagi ini hitungannya magical damage, jadi dari awal pun udah lumayan terasa.
Sementara untuk Cloud tadi yang terlihat nggak join, mungkin impact dari Cloud ketika dia hadir beda banget ya daripada impact dari Bane ketika dia datang. Dia kosong loh ini Santazi. Sansin ya, ini bahaya berarti. Bahaya sih. Dan 2 debut hero ya ini yang dibawakan. Dan belum di-spill nih gameplaynya di sepanjang progressive round. Sedangkan untuk Drian, ini sosok lah dari segi gameplay hero-nya. Dan sejauh ini pas ke turtle pertama diambil, temponya lumayan emang agak turun ya. Dan intensnya udah mulai ke masing-masing god lane nih, ke match. Dan ya kalau XP mungkin dia bakal jadi Infinity War aja kali ya dari kedua belah tim. Bahkan nggak ada ujungnya sih, lihat dari Esmeralda dan juga Glue ya. Ya. Gue penasaran dengan agresivitas yang akan dibawakan oleh Fagos dengan adanya Baxia. Masih belum kelihatan nih rotasi-rotasinya atau event-event jungle-nya. Jangan sampai mereka nyaman dengan kondisi kayak gini. Karena ya di mid game yang berkuasa kan Sanjin. Ya Sansin ya yang masih aman sentosa, belum ada gerakan-gerakan agresif juga ternyata. Cuman kalau kita lihat tidak tahu kan Narashi. Wah, ini bakal di pressure sih dari narasinya sendiri ya. Mengingat bentar lagi juga akan menuju ke area turtle, tapi nggak bisa terlalu di dalam juga karena ini glue dan di early game. Ya, dan Expanding River sudah aktif. Kali ini turtle-nya berubah sebenarnya berada di posisi yang masuk ke area objektif turtle. Biasanya kalau ngomongin adanya di god lane tuh ada perubahan posisi dan juga ikut team fight dari god lane-nya. Gold Crystal Bane nih. Ini langsung ke core item pertama dan Retribution masih cooldown tapi nggak lama lah ya. Dari Satoshi masih bisa kontes juga dan Aras udah kebuka. Wah, tapi Ron juga di bagian depan sendirian saja dan kali ini akan langsung terjebak dengan The Whale Dragon yang langsung connect. Tapi Turtle juga akan terbuka bagi seorang satu itu kedua kalinya. Weapon Deflection sudah dibuka dan ini dia Blessing Duet yang akan langsung menghilangkan nyawa dari Narashi. Satu pemain di bagian belakang Samuel yang masih dengan lincahnya melarikan diri. Oke, jujur ini nggak begitu adil ya melihat teman-teman dari Onyx Prime harus kehilangan 2 member. Masalahnya emang ada pertukaran, tapi lihat Orange, Turtle tadi berhasil diambil sama teman-teman dari tim Fagos loh. Ya. Bahkan banyak sekali nih jungle yang diambil bukan cuma 1. Mereka cuma ambil 3 berarti creep yang ada di bagian bawah. Plus turtle yang diamankan ini bikin instansinya gagal untuk snowball. Ya memang kalau untuk di late game akan jadi juga. Karena memang tipikal hero farmer level 15 di 2 item 3 itemnya mungkin dengan 40% cooldown reduction itu udah cukup banget. Tapi ya misi dari Fagos adalah pertahankan tempo seperti ini. Ketika mereka bisa pegang ini sampai let's say menit 10 atau Lord yang pertama, mungkin Fagos bisa pegang kendalinya sampai di akhir. Ya, sejauh ini masih sesuai dengan konsep gameplaynya ya, belum patah. Masih coba buat harus dikulik juga nih buat Onyx Prime karena memang mereka butuh Zanza Z ada di kondisi primanya dulu nih. Karena so far kalau ngelihat di menit 5 itemnya juga memang baru ada Hunter Strike juga. Oh, Rodri? Masih aman ya harusnya ya untuk di area top lane. Dan memang kalau ngelihat dari tim Fagos GG mereka pun nggak berhenti untuk mencari informasi karena ya bermain agresif dengan Khalid ini yang harus mereka lakukan. Mereka nggak punya follow device yang kuat ya untuk di awal. Dari teman-teman Onyx jadi kayak nggak bisa ngelawan. Mungkin bisa kalau mereka bawa match. Adanya L, Deadly Catch, itu bisa tuh nyambut nanti Way of Dragon dari Samuel. Cuma ya kayaknya mereka bakal bertemunya di objektif netral aja nih. Mengandalkan Expanding River. Ya, mereka bakal coba buat main produktif dulu. Cuman ini udah jadi good news banget karena tim Fagos GG udah mulai ngembangin fokusnya ke arah dari Chef juga. Dan Chef masih bisa jaga positioningnya nggak terlalu buruk ya, belum tumbang. Dan ini dapetin lahan farming juga ini jadi kendala yang memang perlu diperhatikan juga nih buat si Onyx Prime. Karena kalau kita lihat preparation di karya Turtle nih udah mulai dibuka lagi dari kedua belah tim. Satzi sih kayaknya udah bakal ngetem ya, cuman bakal ada kontestasi. Ini kan bagus lagi, bawahnya udah kedorong. Turtle-nya bakal lumayan aman untuk Fagos. Seandainya mereka nggak dapat, make sure mereka dapetin kill-nya. Karena jangan sampai nih pressure malah dipegang balik oleh Onyx. Oke, cukup berbahaya tarik ulur saja yang terjadi untuk sejauh ini. Dan masih belum ada inisiasi dari Samuel. Balik lagi, mereka belum punya damage yang maksimal atau optimum kecuali memang match. Sudah ini untuk memberikan damage dan itu ada Way of Dragon yang connect tanpa adanya follow up damage Turtle terbuka Zartus Tika. Untuk ketiga kalinya kan ada di bagian belakang dan Zartus ya kira bisa melakukan penculikan karya Turtle. Tapi masih bisa selamat untuk beberapa set ke depan tapi tidak. Dan harus seorang match 12 bagian belakang damage dari Han yang begitu menyakitkan dengan Narashi bersama Samuel yang akan langsung melarikan diri. Itu decision bukan sembarang decision sebetulnya. Berikan jalan bagi Santa Z, tapi lihat ketika snapnya join karya team fight. Blessing Duet yang mematikan membuat akhirnya Turtle-nya jadi rugi di sini, Win. Betul. Memang nggak dapat ya untuk Turtle-nya, nggak jadi perfect Turtle. Cuman memang kayaknya Turtle dijadiin bait sih tadi sama Fagos. Mereka sengaja nih untuk ngebuang Way of Dragon Samuel. Plus ada reward manipulation juga tadinya udah kebuka. Di momen yang tepat, Han bersama Chef masuk. Han masuk duluan. Biar restore skill-nya akan kebuang ke arah Esmeralda. Jadi bebas dari Chef. Sementara ya dari strategi aja. Untuk di menit segini dia bakal bertindak sebagai roamer. Dan ada fun fact by GoPay, Onyx
Prime dari Santos berhasil meraih top 2 untuk player jungle penguasaan map Expanding River dengan hanya 10 KDA. Tinggi sekali. Waduh, tinggi sih. 81% tim participation. Tinggi ya. Ini perolehan achievement yang tinggi. Ini mapnya Zantazi banget ya. Punya kawasan sebetulnya. Cuman dari tim Fagos emang persiapan nggak bohongnya hasil juga nih kayaknya ya. Karena mereka mainin konsep yang belum patah juga. Dan kalau udah kayak gini, Onyx Prime mereka juga sulit buat nukar ke area Turret. Turretnya masih lengkap. Dan ada hero farming juga yang mereka bisa utus buat bisa menukar kerugian-kerugian ini dengan adanya Turret yang dibalik oleh tim Fagos. Tugasnya farming sih kalau untuk Onyx sekarang. Mereka gimana caranya nih tahan voltage jangan sampai terlalu jauh. Karena mereka untuk high ground lumayan enak, mereka punya gift. Dan ya kalau memang untuk clear ada Pain juga, Sky Pierce. Ini bakal jadi eksekutor juga dari match. Gue khawatir nih nanti dengan Way of Dragon. Terus siapa yang dimakan, kayaknya cukup damage-nya. Karena ada Yisansin, ada Pain juga, jadi physical sama magicalnya lumayan rata. Sementara Cloud udah jadi Trinity di menit yang ke-9. Cepat banget Chef, buset. Under menit 9 ternyata 9 pas lah. Perfect ya, perfect timing banget. Dan ini yang bakal jadi taruhannya. Expanding River-nya udah aktif lagi. Dan Lord kali ini udah mulai dibuka. Wah, tapi sedikit terlambatkah untuk follow up dari Onyx Prime karena sekarang area Lordnya langsung aja yang berhasil mendapatkan bahkan menjebak berhasil mereka untuk menangkap satu pemain kalah match. Pengejaran sudah dilakukan juga satu Z-Chef dan Tarian yang akan langsung menuju ke arah Narashi Minwasa Samuel udah diganggu dari bagian belakang penutupan jalan dari Tavirun dan juga seorang Han yang tidak akan membiarkan Killua maupun Samuel bisa pulang dengan tenang. Yang penting ada satu inner turret tambahan dan flicker yang tertrigger. Wah, definitely nggak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Lord kembali diambil sebetulnya, tapi lihat bagaimana punishment yang diterima oleh Onyx Prime ini jujur mau banget ya. Walaupun memang Lordnya masih bisa mereka kawal di sini, Lim. Cukup disayangkan sih tadi karena Wave Dragon mengunci satu Z, dia nggak bisa retry jadinya. Tapi ya untuk bayarannya menurut gua sangat-sangat worth it untuk Fagos. Mereka dapetin point kill, mereka bait semua spellnya. Sekarang Drian dan Han, mereka masih punya Purify. Dan hati-hati nih, karena Bane dari Mage tadi itu benar-benar ngincer ke arah save. Jangan sampai save-nya ini tertumbang dulu nih, karena damage physicalnya cuma ngandelin dari Cloud. Gak ada Cloud mungkin mereka harus kiting sebisa mungkin dan gak ada turret yang pecah nih. Jadi ya Lordnya Onyx benar-benar Lord giveaway. Wah, gue pikir tadi masih bisa dikawal, tapi ya bisa dipanjangin ya. At least satu pecah lah, karena memang teman-teman dari Onyx Prime ini tipikalnya adalah stick team fight. Ya. Cuman masalahnya ada penghancurnya gitu ya, penghancur strategi dari Onyx Prime ya, terkait kalkulasi dari Chef. Raging Sandstorm juga, apalagi kalau kita ngeliat dari players gold-nya, BM Phoenix ini lagi dipegang banget nih sama seorang Chef. Waduh, tabrakan ke arah Samuel, tapi ternyata untuk saat ini belum akan menjadi target utama karena ada Tavirun yang punya target berbeda nih ke bagian belakang dan tentunya akan langsung diganggu dan disengage kah karena udah banyak banget source skill. Waduh. Tapi akan langsung masuk juga dari bagian belakang sendirian. Han akan mencoba untuk menambah pemain sekaligus. Meanwhile Samuel tidak akan memiliki jalan pulang lagi karena Samuel terjebak sendirian saja. Hilang dalam sekejap. Dan tim Fagos hanya itu yang mereka mau. Wah, pertukaran yang jelas gak begitu adil sih, karena masalahnya Romer itu kesamahan yang tadi lagi bawa banyak tabungan di sana, Lim. Oke. Tapi Winter Crown, ini save duitnya banyak banget ini. Karena dari Trinity di menit 9, ya memang ini udah bebas banget ya. Tidak bermain 40% cooldown. Santos Z cukup dengan 30% aja. Nge-skip dari War X dan langsung ke arah Malefic. Dia butuh damage physical yang kuat memang. Karena ya satu-satunya physical dari Onyx juga adanya di jungle. Sama sih sebenarnya kayak Fagos juga dia adanya di Golden bedanya. Untuk anti-Regen sebenarnya udah cukup, tapi gift dari teman-teman Onyx ini bahaya loh. Ada Wishing Lantern, Baxia, Khalid ataupun Esmeralda. Ini harus berpikir 2-3 kali ketika mereka mau maju ke bagian depan. Poke damage ini ngeri banget. Ya, dan Ivan juga dari tadi dalam kondisi yang aman ya. Belum pernah kepick sama sekali. Padahal secara area team fight ini cukup dekat untuk bisa dijangkau oleh para pemain dari tim Fagos. Bahkan Samuel yang udah langsung kehilangan setengah HP barnya. Oke, dan Expanding River-nya juga udah mulai aktif yang menandakan akan ada clash lagi. Harusnya di area objektif Lord, dan kalau ngeliat tadi track record Onyx di Lord pertama ya, mereka bakal coba untuk maksimal lagi ke area kontesnya karena nggak banyak lagi selain itu yang bisa mereka lakukan. Dan melihat tim Fagos, wah langsung ditabrak nih kalau kayak gini Narashi, tapi masalah yang ada ditabrak akan cukup tebal untuk bisa di-take down dan langsung Samuel ke bagian belakang. Mencoba untuk menangkap ke arah Selanjang, mengejarnya Winter Crown. Dengan belakang duetnya berhasil di-take down, Jack dari match yang masih belum bisa ditahan lagi. Dan bahkan kali ini mereka akan mencoba untuk menangkap pemain di bagian belakang strategi. Terus take down dan Han sendirian ke bagian belakang supaya Zatozi tidak bisa mendapatkan Lordnya. Wah, 3 ditukar dengan adanya satu pemain posisi dari match yang out of the box membuat akhirnya tadi jadi pertolongan pertama untuk Onyx Prime. Wah, timing Winternya bagus sebetulnya tadi dari Chef. Tapi yang gak kalah bagus juga memang teamfight continuous yang bisa diciptakan oleh Onyx, Reward Manipulation, adanya Deadly Cats, dan Lord sekarang di setup. Wah, diganggu lagi sih The Way of Dragon, tapi masalahnya damage dari match sekarang sudah sangat cukup untuk menemukan Han secara instan, dan akhirnya Lord
jangan begitu bebas untuk Onyx Prime. Wow, berfokus ke area hero terlebih dahulu, mengandalkan damage yang udah terlalu masif juga di kondisi yang tadi krusial ya, nggak ada Satzi juga di area Lord yang ngebuat susah banget, dan Lord mungkin kali ini nggak giveaway lagi buat Onyx Prime. Iya, tapi Outer Crab sih ini yang bakal coba menjadi incaran utama dulu. Grab-grab bahkan dimainkan, Go Manipulation sudah mulai dikeluarkan lagi. Dan seperti biasa, Deathly Cash akan begitu menyakiti untuk membuat Avidan bersama satu C juga harus hilang. Oko, tidak ada pertukaran kali ini yang bisa diamankan oleh tim Bagus Gigi, Lim. 50 stack dari Skyfierce dan full item untuk Bane. Ini dia sangat mengerikan magical damage yang bisa diciptakan, bahkan Deathly Catch bersama dengan real full manipulation yang akan menciptakan Wah, ini langsung masuk lah, bahkan Han langsung kehilangan setengah darahnya. Dan satu base rate yang lumayan krusial, mereka masih punya Lord di area top lane. Ini definisi apa aja bakal ditabrak ya, bakal jadi penghalang perjalanan Onyx Prime karena ini Lord kedua, impact-nya besar banget dan teamfight masih akan terus berlangsung harusnya. Selama masih ada Kimi, ada Cloud juga, harusnya high ground dari tim Bagus Gigi di sini masih aman sih. Jika kill Lord ya memang, tapi advantage-nya banyak banget dari Onyx Prime. Tapi Onyx tahu banget sih ini target ke arah mana, karena base rate dan wow, Deathly Catch! Yang langsung dibawa karena Sheriff secara instan tanpa delay sama sekali dahulu dengan Weapon Manipulation coba untuk dibuka, mengusir Zillian langsung ke bagian belakang. Wavinian masih cukup banyak, Samuel akan maju ke bagian depan juga. Ada efek immune dari seorang Han, tapi damage yang masih bisa connect ternyata karena Narashi. Masih ada harapan untuk tim Bagus dan berhasil memukul mundur satu persatu pemain Onyx Prime. Kecuali Samuel mungkin, karena Samuel masih akan di bagian depan dan Han ya masih bisa diganggu. oh, masuk atas bawahnya masuk ini. Mereka tapi pilih untuk mundur sepertinya. Akhirnya mundur dulu, turunin tempo dulu ya, karena ini adalah kandidat-kandidat yang terlalu tebal juga, punya durability yang membuat kondisinya juga nggak terlalu baik ya. Kalau tadi teman-teman dari Onyx Prime maksa buat prolong team fight di arah high ground-nya. Tapi memang sesulit itu Ponsil. Oh, ini dia. Tapi Run sendirian ke bagian depan. Efek Walah, dulu. wih. Connect dan satu sih. Yang jadi korbannya kali ini Sanchez. Yang akan cukup berbahaya. Traction Bolt. Connect karena Samuel juga. Immortal sudah berhasil dipecahkan. Dan tinggal eliminasi aja. Eksekusi maksimal di tangan Srian. Zaxi dan juga Samuel ya. Ternyata komit dari tim Fagos Gigi ngebuka konsil. Kupikir tadi bakal jadi gerakan yang terburu-buru, tapi ternyata ini worth it banget buat Onyx, buat teman-teman dari Fagos Gigi. Pas banget tadi Trashless-nya kepancing. Tapi kayak memang sesusah itu ya kalau untuk Cloud versus Bane. Dia mau full item atau mau gimana pun, ini masalahnya timing. Selama Bane-nya itu udah pegang L-nya di merah stack, kayaknya disembur pasti setengah atau seperempat darah sisanya bahkan. Dan itu ya pasti langsung instant kill juga dengan adanya Deathly Catch. Mungkin bilang jahat tapi harus numbalin teman sih dari chef ini, kayaknya benar-benar harus pancing Deathly Catch-nya keluar dulu. Entah siapapun itu, jadi ada bagian yang tumbang nih. Let's say Han, Satoshi atau Tafirun. Pokoknya pancing Deathly Catch keluar dan ketika itu udah keluar langsung digas. Frontlaner-nya ini ya yang harus mengemban job dia tersebut karena Arashi. Narashi terkena efek stun. Sedikit tertahan di bagian belakang. Dan keluar dengan damage dari Srian. Dan berhasil terjual di bagian belakang. Real Manipulation yang connect. Samuel sedikit terhambat tapi tidak. Dengan Mask yang akhirnya bisa mendeliver lagi. Oh Wah, no, wah. blessing duet win combo untuk nothing. Karena tidak ada siapa-siapa di bagian depan sana. Dan langsung hilang di tangan sana sih bahkan. Berteman-teman untuk lakukan. Oh no, dua pemain terakhir. Wow. Di Bagus Gigi. Wow. Untuk Onyx Prime. Straight push akan mereka lakukan. Dan ini dia, what a comeback dari Onyx Prime. Dengan 5 pemain yang berhasil ditumbangkan. Wah, tidak butuh Lord nampaknya bagi tim Onyx Prime untuk bisa menghabisi karya high ground defensive yang dimiliki oleh tim Fagos Gigi. What a game, what a great play dari Onyx Prime. Wow, itu dia ya permainan timing. Terburu-buru nampaknya tadi dari save-nya. Mereka udah dapetin 2 tukar 2 yang menurutku udah sangat-sangat oke nih karena nggak ada frontliner lagi kan dari teman-teman Onyx. Tapi tiba-tiba save ngebuka. Blazing duet dengan